Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing bagaimana cara saya mencari saham-saham yang layak untuk kita beli atau saham-saham sedang uptrend dan sideways saat ini. Karena pertanyaan ini banyak muncul setelah saya sharing video tentang bagaimana cara untuk entry membeli sebuah saham. Jadi semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba sharing bagaimana cara saya mencari saham-saham yang layak untuk saya beli atau entry. Karena banyak yang bertanya gimana cara saya screening saham-saham yang sedang uptrend atau sedang sideways saat ini. Setelah mempelajari video yang saya sharing pada part 1 sampai part 3. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part 1 sampai part 3 bisa coba nonton dulu baru ikutin video ini. Karena yang saya akan bahas ini ada hubungan dengan part 1 sampai part 3. Jadi apabila teman-teman sudah ikutin video sebelumnya, saya membahas bahwa apabila kita pingin entry sebuah saham, kita sebaiknya fokus pada saham sedang uptrend atau minimal sideways. Dan syaratnya uptrend itu apa? Apabila teman-teman ikutin video saya tentang bahas garis moving average atau garis EMA, saya selalu menjelaskan, saya sebut uptrend itu apabila garis EMA 50 berada di atas garis EMA 150. Itu paling gampangnya apabila kita susah untuk menentukan sebuah saham itu uptrend atau downtrend. Jadi lihat saja, apabila sebuah saham candlenya masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, oke, itu minimal untuk tren jangka menengah uptrend. Walaupun mungkin jangka pendek saat ini sedang sideways. Tapi untuk lebih jelas, apabila teman-teman ingin belajar gimana tren saat ini, teman-teman belajari pada video yang saya akan taruh link di deskripsi untuk menentukan saat ini saham sedang sideways atau uptrend. Tapi paling gampang lihat garis EMA 50 berada di atas atau di bawah garis EMA 150. Sekarang saya akan kasih contoh karena banyak bertanya, Pak, gimana caranya screening? Apakah harus satu-satu atau ada software khusus? Saya pribadi sih selalu pakai satu-satu tanpa ada software, jadi manual. Apakah lama untuk screening saham? Sebenarnya tidak lama karena saya sudah ada trading plan atau sudah ada strateginya. Pertama, apabila teman-teman selalu ikutin channel ini, saya tidak pernah membahas saham dari Bakri Group karena saya pribadi juga tidak akan membeli saham itu. Jadi saham-saham Bakri Group sudah tidak mungkin saya amati. Kedua, saham-saham Lipo Group itu juga saya tidak akan beli karena memang susah untuk dianalisa. Karena itu dua di grup saham itu sudah tidak mungkin saya analisa. Ketiga, saham-saham gorengan. Tipe-tipe saham gorengan seperti apa? Nanti akan saya jelaskan secara singkat di video ini. Sekarang saya akan coba screening pakai chart Nexus. Jadi saat ini saya tidak pakai trading view karena untuk chart Nexus enaknya kita sudah ada list sahamnya dari A sampai Z. Jadi kita tidak perlu harus ketik-ketik satu-satu. Jadi kita bisa mulai dari list yang A sampai yang Z. Jadi kita mulai dari A dulu. Contoh, saya klik ACE. S sudah terlihat garis EMA 50 di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini saham ini sedang downtrend. Jadi kita tidak perlu fokus dulu untuk saat ini. Jadi kita langsung klik yang kedua. Saham ACST. ACST bisa kita lihat saat ini juga sedang downtrend. Jadi kita tidak fokus dulu. Jadi kita sudah langsung pergi lewatin dua saham. Ini garis EMA 50 masih di bawah garis EMA 150. Tapi ini masih sideways, jadi teman-teman apabila mau masuk ke watchlist masih bisa. Jadi kita bisa lihat resisten di harga 1215, garis EMA 150, resisten di sekitar harga 1230. Sedangkan untuk support di sekitar harga 1180. Jadi di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade pada saham Adro, teman-teman sudah bisa bikin trading plan-nya, mau beli di sekitar daerah support atau tunggu dia breakout boleh beli. Tapi ini saham sedang sideways. Jadi ini masih oke. Lalu kita langsung pindahin. Saham ADI bisa teman-teman lihat dia berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan 50 dan masih gagal. Tapi apabila teman-teman mau masukkan ini ke watchlist masih bisa. Tapi tunggu dia berhasil break baru teman-teman entry. Jadi segampang ini untuk screening. Jadi kita sudah ini sudah mulai naik tapi masih gagal break. Tapi ini bisa kita masukkan ke watchlist. Jadi teman-teman bisa bikin satu Excel baru
Masukkan saham mana yang mau kita amati dulu. Contoh saham ADI, kita klik ADI, supportnya saat ini berapa, resistennya berapa, saat ini trennya lagi apa, kita beli pada saat kondisi apa. Jadi kita sudah bisa amati terus tanpa kita harus ganti-ganti terus support dan resistennya. Karena contoh hari ini resisten di MA50 di sekitar harga 1200, besok pasti sama tetap di 1200. Tapi kita bisa ikutin kapan ada sinyal untuk kita entry, kapan kita sinyal untuk menjauh dari saham ini. Kan kita sudah bikin terlebih dahulu Excelnya. Ya, contoh untuk saham ADI kita lihat ini sudah mulai ada tanda-tanda naik, tapi masih belum break dari resisten, jadi kita amati dulu. Apabila dia terkonfirmasi break dari garis MA50, contohnya teman-teman baru pertimbangkan untuk entry di sekitar harga 1200. Saham ASA kemarin baru saya analisa, bisa kita lihat ini masih uptrend karena masih di atas garis MA50 dan 150. Saham ADMF bisa kita lihat saat ini sudah mulai downtrend, jadi kita tinggalin. Ini menurut saya saham gorengan. Bisa teman-teman lihat ada candle seperti ini. Bisa cuma garis doang karena kena suspend atau memang tidak ada transaksi. Teman-teman bisa lihat juga trennya selalu kayak gini, berarti ini tidak layak untuk kita beli. Jadi kita langsung tinggalin. Itu untuk saya pribadi. Apabila teman-teman mau entry atau mau beli silakan. Tapi apabila teman-teman tanya saya gimana cara saya screening, seperti ini. Apabila saya contoh lihat saham seperti ini, saya langsung tinggalin. Walaupun dia sedang uptrend. Karena untuk volume saja, volumenya sangat sedikit atau tidak liquid. Bisa kita lihat, ini juga saham, menurut saya saham gorengan. Tapi apabila teman-teman mau entry silakan saja. Karena contohnya seperti ini menurut saya saham yang tidak bagus. Sebelumnya tidak ada transaksi, tiba-tiba ada transaksi tinggi, tiba-tiba ada transaksi, ya karena ini sedang digoreng. APLN bisa kita lihat masih di bawah garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman mau amati, ini sudah bisa karena sebelumnya downtrend, saat ini sudah sideway. Jadi apabila dia berhasil break, kita bisa entry. Ini gunanya kita screening saham. Bukan berarti kita screening besok kita harus entry. Tapi kita screening untuk tunggu kapan momen tepat untuk entry. Seperti ini, kita langsung tinggalin memang karena dia tidur. Ini juga sama. ADES bisa kita lihat, ini teman-teman bisa amati, dia masih bertahan terus di garis MA50. Jadi masih ada potensi untuk rebound. Jadi teman-teman bisa tentukan target sendiri, mau entry di harga berapa, target take profit di harga berapa, resisten di berapa. Ini bisa, tapi masih hati-hati, ini kurang liquid untuk ADES. Ini juga saya tidak entry, saya anggap ini juga saham gorengan yang tidak ada transaksi tiba-tiba ada, garisnya juga kayak gini, saya langsung tinggalin. Akra saat ini masih sideway, ini juga masih bisa jadi pertimbangan. Ini, nah teman-teman lihat, kalau ada candle-candle seperti ini, saya sudah langsung tinggalin karena ini saya anggap saham gorengan. Apalagi volume transaksi tidak jelas. Ini sedang downtrend, juga saya tinggalin. Ini juga menurut saya saham gorengan, Fire. Dulu sempat heboh, teman-teman lihat. Yang pas heboh lihat ada transaksi, volume mulai naik, setelah itu saat ini volume sudah tidak ada. Ini saham gorengan menurut saya. Mungkin ada teman-teman tidak menganggap ini gorengan, silakan. Tapi ini langsung saya tinggalin. Jadi itu gampang untuk screening saham dengan cepat. Ini juga teman-teman lihat, sebelumnya tidak ada transaksi. Walaupun candlenya bagus, bisa kita bilang uptrend. Tapi ini menurut saya pribadi ini gorengan. Tidak ada transaksi, tiba-tiba langsung ada volume, ada transaksi, nanti tiba-tiba juga akan turun kembali. Ini teman-teman bisa lihat, candlenya seperti ini, shadow-nya banyak, volume tidak jelas, ini juga saham gorengan. Yang seperti ini, itu langsung saya tinggalin, jadi tidak perlu saya amati lama-lama. Kita tinggal klik sampai habis, ini saham gorengan, tinggalin. Ini yang sebelumnya digoreng, saat ini sudah mulai tidak menarik. Tapi teman-teman mau amati, ini sebenarnya masih oke. Apabila dia berhasil rebound dari garis EMA 150. Tapi saya pribadi saya anggap ini sebenarnya saham gorengan. Antam, ini mungkin besok saya akan analisa karena menurut saya candlenya saat ini sudah mulai menarik.
Bisa teman-teman lihat saat ini masih bergerak sideways tapi masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa lihat ini nggak jelas candlenya, itu udah pasti gorengan, kita langsung tinggalin. Ini juga sama. Pola-pola candle seperti ini yang volumenya tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba ada volume tinggi, itu pasti saya tinggalin. Karena masih banyak saham yang layak untuk kita amati. Memang di bursa ada lebih dari 600, tapi memang layak untuk kita tradingkan itu mungkin paling banyak 50. Dan dari 50 itu juga tidak mungkin kita amati semuanya dalam satu hari perdagangan. Jadi pasti dari 50 contoh kita dapat saham mana yang mau kita masukkan ke watchlist, pasti kita akan pilih-pilih lagi maksimal 10 untuk kita amati di monitor. Ini sama, bisa teman-teman lihat candlenya seperti ini, pasti saya tinggalin. Karena ini termasuk UMA, kadang di suspend, ini udah pasti saham yang tidak layak untuk kita beli. Tapi kalau mau spekulasi ya silakan saja. Ini sebenarnya masih termasuk gorengan menurut saya. Lihat teman-teman, lihat candlenya. Lihat ada yang satu garis, ada volumenya tidak ada. Pada pergerakannya naik turun gitu. Ini saya sih biasa tinggalin. Apalagi perusahaannya juga menurut saya tidak mengenal perusahaan apa, bidangnya di mana juga saya biasa tinggalin. Sama seperti ini, lihat ada satu garis, volume tidak ada, langsung saya tidak amati. Ini juga sama. Ini Jaya, apabila teman-teman mau ikutin, teman-teman lihat volume kadang nggak ada, kadang ada. Tapi ini harus hati-hati, walaupun candlenya kelihatan lumayan bagus, tapi saya juga tinggalin saham seperti ini. Ini juga sama, teman-teman bisa lihat, ini tidak layak untuk kita beli. Walaupun sempat naik tinggi, tapi ini kan digoreng. Lihat volume tinggi cuma di posisi sini, sisanya volumenya hampir tidak ada. Biasa apabila kita ikutan cuma lihat trading running trade, biasa nyangkut di harga atas. Ini Arna sebenarnya masih oke. Ini walaupun kadang sedang digoreng, tapi secara pergerakan atau secara candle dia masih layak untuk kita tradingkan. Bisa kita lihat volume transaksi memang kadang mengecil, tapi dia selalu ada volume transaksi. Cuma memang harus hati-hati karena kadang juga digoreng saham ini. Ini juga sama, ini saham gorengan, tidak pernah saya amati. Ini kelihatan seperti tidak digoreng, tapi saya tidak pernah mengamati saham ini juga. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya tidak ada transaksi. Lihat garis-garis seperti ini sudah tidak layak untuk kita entry. Walaupun saat ini bisa kita lihat mulai pergerakannya mulai bagus, tapi karena saya lihat historinya seperti ini, saya biasa tinggalin dulu. Sampai memang pergerakan ke depannya terlihat memang saham-saham seperti ini tidak digoreng, baru kita akan mulai masuk. Ini juga sama, teman-teman bisa lihat sebelumnya di 50, tiba-tiba dinaikin, nanti terakhir juga akan balik lagi ke 50. Ini teman-teman bisa lihat, ini juga sebelumnya dibuat tidur, naik, ini tiba-tiba saham gorengan. Apalagi dengan kondisi bursa yang lagi sideways kayak gitu, biasa harga-harga yang 50 akan dibuat bangun lagi supaya digoreng, supaya menarik untuk orang entry, ntar dibuat tidur kembali. Ini juga sama, langsung kita tinggalin. Ini juga sama, pola-pola seperti ini langsung saya tinggalin biasanya. Sama ALI, ini bisa jadi teman-teman masukkan ke watchlist karena sudah berusaha break dari garis EMA 150. Jadi sebelumnya downtrend, saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend, bisa kita amati. Ini teman-teman lihat, candle-candle seperti ini biasa saya tinggalin. Ini saham SI bisa kita lihat gagal break dari garis resisten kuatnya. Apabila teman-teman pingin trading untuk saham sideways, bisa tunggu di daerah supportnya. Bisa kita lihat support kuat saat ini di 5.000. Dan dia telah 2 kali gagal break dari resistennya. Jadi apabila mau spekulatif buy atau mau buy on support, bisa tunggu di harga 5.000. Apabila berhasil rebound, bisa kita swing trade, take profit kembali apabila gagal break dari harga resistennya. Ini saham auto bisa kita lihat masih sideways, masih bertahan kuat di garis EMA 50. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk entry apabila berhasil rebound dari daerah support ini.
Ini bisa teman-teman lihat 50 tiba-tiba beberapa kali digoreng. Sebelumnya nggak ada volume, ada volume, tetap saja dibuat tidur. Ini tiba-tiba gorengan, ini langsung kita tinggalin. Ini sama, bisa teman-teman lihat. Ini saham-saham nggak jelas semua. Sama, ini nggak jelas. Sama, ini nggak jelas juga. Teman-teman bisa lihat. Ini hampir asuransi semua tuh saya tidak akan mungkin perhatiin. Ini sama. Nah, ini sama. Nah, ini sama. Ini saya cuma kasih contoh dari huruf A yang sebanyak ini saja, cuma ada beberapa yang bisa kita amati. Dan dari beberapa bisa kita amati, apabila side downtrend kita biasa singkirin dulu, atau memang mau masukin watchlist untuk dipantau untuk supaya kapan reversal trend, baru kita bikin satu kolom yang baru. Tapi intinya teman-teman lihat, tidak memerlukan waktu yang lama untuk screening satu saham atau saham di grup huruf A yang sebanyak ini. Contoh, apabila kita masih baru, kita satu-satu carinya. Setelah kita tahu, contoh asuransi ini semua kita tidak perlu lihat lagi. Saham mana yang tadi gorengan nggak perlu lihat lagi. Keesokan harinya kita tinggal cari, akan lebih gampang dan lebih cepat. Oke, sekarang coba saya kasih tambahan lagi untuk B. Contoh Bakri Group semua sudah tidak mungkin saya lihat. Bali ini juga saham-saham tiba-tiba digoreng. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi juga tidak layak untuk kita tradingkan apabila pemula, tapi apabila teman-teman sudah profesional itu masih oke untuk copet-copet atau memang bisa trading cepat pada saham-saham seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini juga tidak layak kita entry karena sedang downtrend. Ini juga tidak layak saya beli dengan kondisi seperti ini, dan kemarin naik juga karena memang heboh bank-bank mini saja dan tidak pernah saya bahas di channel saya. Ini teman-teman bisa lihat, nggak ada transaksi, tiba-tiba heboh masalah bank mini dibuat naik. Setelah itu lihat, teman-teman bisa lihat ini volume transaksi sudah tidak ada, karena semua sudah dijual di harga atas. Sisanya tinggal dibuat tidur kembali. Ini teman-teman bisa lihat, ini bank-bank yang memang kemarin cuma kena heboh-hebohnya saja. Tapi apabila teman-teman mau entry silakan, karena memang tergantung strategi teman-teman. Tapi intinya cara screening saham segampang ini. Lihat semana yang garis EMA 50 di atas garis EMA 150, kita bisa amati atau masukkan ke watchlist. Untuk BRIS bisa kita lihat dia masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini masih sideways dan bisa kita swing trade. Tinggal cari mana supportnya. Untuk support di EMA 150, resisten di EMA 50. Bisa kita lihat setiap kali mendekati garis EMA 50 dia selalu gagal break. Ini PTPS kemarin sempat rebound dari supportnya, saat mendekati garis EMA 50 bisa kita lihat gagal break terus mulai turun kembali. Jadi memang saham-saham kayak gini kita bisa tunggu saat dia rebound dari daerah supportnya, tapi apabila gagal break resisten sebaiknya take profit dulu. Karena berarti trennya akan mulai melanjutkan penurunan. Ini BTPN bisa kita lihat saat ini masih sideways, masih berusaha untuk break dari garis EMA 50. Apabila saham-saham kayak gini, apabila teman-teman mau entry, strateginya bisa buy on breakout atau buy on support. Karena ini lagi sideways. BBKP bisa kita lihat saat ini juga mulai turun, tapi masih bertahan di atas garis EMA 150. Ini sama strateginya karena sideways, beli on support, take profit apabila terlihat gagal break dari resisten EMA 50. Tapi apabila ternyata turun di bawah garis EMA 150, untuk saham BBKP sudah harus hati-hati. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya tidak ada transaksi, tiba-tiba ada berita digoreng, langsung naik, ada volume, disuspend, dibuat naik lagi, tapi volume sudah mulai mengecil, teman-teman bisa lihat. Nah, saat ini dibuat turun kembali. Ini tiba-tiba saham gorengan yang sebelumnya tidak ada transaksi, tiba-tiba digoreng, naikin volume, dianggap seperti saham yang liquid. Padahal ini saham tidak liquid dan saham gorengan. Dan itu juga tidak pernah saya bahas di channel saya. Kadang saya bahas seperti sekarang untuk edukasi, bukan untuk saran beli atau jual. Ini juga sama, digoreng karena ada berita akan diakuisisi dan sebagainya, ternyata dibuat turun kembali karena cuma gorengan, cuma sentimen untuk atau rumor supaya orang-orang entry membeli saham ini. Teman-teman bisa lihat
sebelumnya transaksi hampir tidak ada di posisi sini. Maaf, ketarik, bisa teman-teman lihat nggak ada volume. Langsung setelah keluar berita digoreng dan lain-lain, harga mulai dibuat naik. Setelah dibuat naik, sudah mulai take profit, mulai turun kembali, dan transaksi mulai hilang kembali. Memang secara candle atau secara grafik ini sangat bagus, karena garis EMA 50 berada di atas garis EMA 150 dan sebagainya. Tapi selalu saya bilang, saham gorengan kita tidak bisa fokus pada technical analysis, tidak ada gunanya kita analisa. Karena memang semua tergantung dari bandarnya, karena dia sudah mempunyai barang sebelumnya. Jadi tergantung kapan dia mau naikin, kapan dia mau take profit, kapan mau dia buat turun kembali. BBCA bisa kita amati saat ini berusaha break dari garis EMA 150. Ini juga yang saya jelaskan untuk teman-teman, apabila garis EMA 50 dan 150 berdempetan dan saham tersebut berhasil break langsung kedua resisten ini, ada peluang untuk uptrend untuk jangka pendek. Jadi BBCA bisa kita amati atau masukkan ke watchlist saat ini. Ini juga saham, menurut saya saham gorengan yang cuma naik karena ada isu Bank Mini. Saat ini mulai turun kembali. Ini untuk saham CMB bisa kita lihat saat ini masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 150. Jadi saham sideways bisa kita pantau untuk swing trade. Saham Danamon saat ini sudah mulai downtrend, kita tinggalin dulu. Ini juga saham tidak jelas yang cuma digoreng saja. Teman-teman bisa lihat volume tidak ada. Tiba-tiba volume mulai ada di sini. Saat ini volume sudah mulai menghilang kembali. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sebenarnya hampir sama pergerakannya, sama-sama digoreng. Tapi memang tidak seliar saham-saham yang Bank Mini lainnya. Ini saham Arto yang memang dalam setahun terakhir memang sangat heboh. Sampai sekarang juga masih terus digoreng naik. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah membeli saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham masih bisa di hold. Ini sudah mulai downtrend. Ini juga saham tidak jelas. Ini juga teman-teman bisa lihat, tidak ada transaksi, tiba-tiba mulai ada, saat ini mulai tidur kembali. Ini juga lihat, saham-saham yang tidak liquid, saya biasa tidak ikutin. Ini bisa lihat, saya tarik dulu di sini, lihat tidak ada transaksi sebelumnya, tiba-tiba ada rumor, langsung dibuat naik, satu dibuat turun kembali. Ini tiba-tiba saham yang digoreng. Ini teman-teman bisa lihat, candle seperti ini langsung saya tinggalin. Ini kayak gini. Tidak ada berita, tidak ada apa-apa, tidur, tiba-tiba langsung digoreng, naik, nanti akan tidur kembali. Ini juga sama, tidak ada transaksi, tiba-tiba ada, saat ini mulai tidak ada transaksi lagi, nanti akan turun kembali. Sama, ini ciri-ciri saham-saham yang sedang digoreng. BBNI bisa kita lihat sedang downtrend, kita juga jauhin dulu. Ini juga tiba-tiba saham digoreng. Ini juga saham yang lagi heboh. Teman-teman bisa lihat ini baru IPO, karena itu baru garis EMA 50-nya belum keluar. Jadi saham IPO juga tidak bisa dianalisa secara teknikal karena memang indikatornya belum ada. Ini downtrend. Ini bisa lihat, ini sebelumnya juga tidak ada transaksi, karena digoreng mulai ada, terus hilang kembali. Jadi kita lihat, ini BEX juga sebenarnya, BEX saham sebenarnya saya tidak pernah menyarankan untuk entry, karena memang saham ini saham yang sangat sering digoreng atau banyak dibikin rumor untuk naik, setelah itu akan dibuat turun kembali. Tapi apabila teman-teman suka spekulasi, silakan saja untuk saham-saham seperti ini, karena saat ini juga setahu saya baru ada keluar berita lagi untuk saham BEX yang mungkin akan digoreng lagi untuk naik dalam 1-2 minggu ke depan. BJBR bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak downtrend karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk saham BJBR sudah mulai hati-hati, trennya sudah mulai menurun.
BJTM dia masih uptrend karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Cuma hati-hati, mungkin atau setahu saya minggu depan sudah mulai saham date-nya ada potensi untuk turun. Tapi saya udah lupa juga kapan saham date-nya untuk BJTM. Jadi sudah harus hati-hati pada saham ini. Takutnya seperti saham BJBR, semoga tidak. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Ini juga sudah mulai downtrend. Ini bisa kita lihat sahamnya tidak ada volume, tiba-tiba langsung digoreng naik, satu mulai turun kembali dan tanpa volume kembali. Lihat BBRI sudah mulai downtrend. Ini masih sideways. Ini masih sideways, tapi ini juga hati-hati, ini saham gorengan. BBTN sudah mulai downtrend, bisa kita teman-teman lihat. Ini garis EMA 50 juga sudah mulai mengarah ke bawah, harus hati-hati pada saham-saham seperti ini. Ini juga saham gorengan. Ini juga sama. Ini juga sama, saham-saham gorengan. Teman-teman bisa lihat, tidak ada transaksi. Kemarin heboh lihat sampai candle seperti ini sudah jelas saham gorengan. Tidak ada transaksi, tiba-tiba seperti ini. BRPT sedang downtrend. Teman-teman bisa lihat seperti ini langsung tinggalin karena memang tidak mungkin bisa dianalisa. Ini juga sama, tidak ada transaksi, tiba-tiba ada. Ini sudah saham gorengan. Ini termasuk saham gorengan menurut saya pribadi. Kalau apabila ada teman-teman tidak menganggap saham gorengan, itu is okay. Karena memang saya selalu jelaskan, tidak perlu merasa harus sama untuk tiap-tiap orang karena analisa tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang memang bisa profit terus pada saham gorengan karena memang dia sudah profesional. Sedangkan saya pribadi, saya tidak jago untuk entry di saham gorengan. Jadi daripada saya ambil resiko itu, mending saya tidak menganalisa atau tidak entry di saham-saham gorengan. Tentu lihat seperti ini, biasa saya langsung tinggalin. Ini juga sama. Kadang tiba-tiba tidur langsung bisa naik sampai 60, terus tidur lagi, ini naik sedikit, terus tidur lagi. Biasanya kayak gini ada yang nyangkut di harga 55, 52, 51 dan sebagainya. Ini best masih sedang downtrend. Ini juga sedang downtrend. Ini juga menurut saya kurang bagus sahamnya. Ini juga baru IPO, berarti belum ada indikator, nggak bisa dianalisa. Ini sedang mulai downtrend. Ini juga saham tidak jelas. Ini juga menurut saya pribadi ini lebih sering digoreng. Bisa kita lihat transaksi hampir nggak ada. Candlenya rata-rata ada satu garis dengan shadow kayak gini. Biasanya saya tinggalin pola grafik seperti ini. Ini masih sideways. Dilihat, ini sudah tidak jelas candlenya. Ini downtrend. Ini downtrend. Ini mulai uptrend, tapi ini juga menurut saya saham tidak jelas karena sebelumnya tidak ada transaksi, baru ada transaksi di sini. Ini bisa saja sedang digoreng oleh bandar. Tapi apabila teman-teman mau ikutin, apabila telah berhasil dibeli di sekitar daerah sini, tapi apabila saat ini baru mau entry, hati-hati, bisa saja akan dibuat turun kembali. Apabila teman-teman lihat saham-saham seperti ini hati-hati, saham yang memang sedang dijaga oleh bandar dengan volume seperti ini. Jadi seperti saham bull, itu juga mirip, saham-saham yang memang volume transaksinya selalu dijaga dan pergerakannya rata-rata sideways. Ini bird sebenarnya tidak digoreng, tetapi menurut saya tidak liquid. Secara candle memang masih sideways saat ini. Ini saham gorengan juga menurut saya pribadi. Ini juga menurut saya saham tidak jelas. Ini juga lihat candlenya hitam-hitam semua, volume hampir tidak ada, kadang naik, itu biasa saya langsung tinggalin. Walaupun mungkin kadang lihat di running trade, wah ini naik 10%, naik 20%, mungkin menarik untuk entry.
Padahal kita belum benar-benar analisa saham tersebut. Ini Sambul, teman-teman bisa lihat volume transaksinya selalu hampir sama. Tapi pergerakannya ya di situ-situ saja. Kan memang harganya sedang dijaga oleh bandar. Ini lihat volume tidak ada, tiba-tiba langsung ada dengan kenaikan, harus hati-hati pada saham ini. PTBA sedang downtrend. Ini sama saya tinggalin. Pola seperti ini. Ini juga sama, tidak ada transaksi, tiba-tiba ada, walaupun naik juga saya biasa tidak perhatiin. Ini juga sama, sedang downtrend dan memang tidak layak untuk kita entry. Ini juga sama, ini sebenarnya tidak layak untuk di entry, karena sebelumnya teman-teman bisa lihat tidur lama, baru digoreng buat naik, sempat kembali ke 50, terus saat ini sedang digoreng kembali. Ini saham Bakri, biasa saya tinggalin. Ini sama Bumi. Ini selalu tiap tahun pasti banyak korban di saham Bumi. Best saat ini masih sideways dan masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50. Bisa kita lihat trennya juga masih oke saat ini. Hoki bisa kita lihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, jadi trennya masih sideways cenderung downtrend. Jadi untuk saham Hoki juga apabila mau masukin ke watchlist masih oke, tapi untuk entry sebaiknya tunggu adanya konfirmasi break dan resisten baru entry untuk lebih amannya. Tapi apabila mau buy on support, bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 230 Hoki sempat rebound, bisa swing trade, tapi resiko lebih besar. Lihat, sudah huruf A dan B terlewati untuk screeningnya. Padahal ini sambil saya jelasin, apabila teman-teman benar-benar cuma fokus liatin mana saham yang layak dan enggak, itu akan lebih cepat analisanya. Jadi ini cuma beberapa contoh cara saya melakukan analisa. Tinggal setelah teman-teman lihat mana lebih layak masuk watchlist, baru teman-teman analisa kembali. Biasanya paling lama cuma 1,5 jam. Itu sudah paling lamanya. Dengan cuma screening satu-satu seperti ini. Dan memang ini harus kita lakukan apabila memang kita ingin serius untuk bisa berhasil di bursa saham. Kan seperti saya jelaskan, apabila mindset teman-teman untuk masuk bursa saham supaya dapat profit instan, supaya nyantai-nyantai dapat duit, itu sebaiknya teman-teman mindsetnya harus diubah. Karena bisa saja saat ini teman-teman bisa profit, Pak saya bisa profit kok dengan kayak gini. Iya, seperti masa pada bulan Oktober, November, Desember 2020 kemarin. Banyak yang anggap enteng di bursa saham, gampang banget entry di saham, gampang banget profitnya, setiap kali profit bisa 30%, 50%, 100% dan sebagainya. Ingat itu masa pada saat bullish. Jadi asal beli saham tanpa entry, ikut-ikutan teman, bisa untung. Dan setelah itu, mulai masuk bulan Februari sampai sekarang, banyak yang ngeluh, banyak yang malah maki-maki, anggap bursa saham ini bursa gorengan, bursa apa, bandarnya jahat dan sebagainya. Padahal harusnya disalahin diri sendiri. Kenapa tidak mempelajari, tidak mencari saham yang memang layak untuk kita entry? Kenapa tidak ada trading plan kapan harus keluar dan kapan harus entry membeli sebuah saham? Karena jujur saya lucu apabila ada yang bertanya, Pak saya baru beli saham A di harga 300, terus saya mesti gimana? Itu harusnya tidak perlu ditanyakan apabila teman-teman punya trading plan. Jadi teman sebelum beli sudah harus tahu kenapa saya beli saham A ini, kenapa saya beli di harga 300, setelah saya beli saya harus ngapain dengan saham ini. Harusnya seperti itu. Kecuali apabila teman-teman tanya, Pak saham mana yang kemungkinan naik, itu saya masih bisa lebih terima. Walaupun tidak mungkin saya jawab juga. Itu harusnya tugas teman-teman sendiri untuk coba screening saham-saham mana yang lebih layak untuk teman-teman entry. Dan tiap hari selalu di channel ini kami sharing saham-saham mana yang layak untuk di entry atau layak untuk masuk watchlist, atau saham-saham mana yang teman-teman sudah harus hati-hati karena sudah mulai downtrend atau sudah mulai didistribusikan oleh bandar maupun asing. Jadi kami setiap hari memang ada sharing juga untuk membantu teman-teman dari hasil analisa yang kami lakukan. Tapi semua tetap harus balik lagi ke teman-teman karena strategi kita mungkin berbeda, time frame kita mungkin berbeda, modal kita mungkin berbeda. Kayaknya itu cuma jadi referensi. Contoh saya anggap saham A bisa masuk watchlist karena berhasil break dari garis EMA 50, teman-teman harus analisa kembali. Teman-teman layak untuk beli di harga berapa?
cut loss di harga berapa, take profit di harga berapa. Karena bisa saja contoh saya anggap saham A saya beli di harga 500, di harga 550 saya 510 mungkin saya sudah take profit. Mungkin dari naik 2 tick saja persentase yang saya anggap sudah profit sudah lumayan untuk saya. Tapi belum tentu untuk teman yang beli di harga 500 take profit di harga 510 itu sudah lumayan profitnya. Bisa saja dia menganggap 550 take profit baru lumayan untuk dirinya. Karena itu tiap-tiap orang berbeda, analisanya mungkin juga berbeda, indikator yang dipakai juga mungkin berbeda. Kayak itu mungkin ada yang anggap, Pak saya pakai 100 dan 150 untuk garis EMA-nya. Tidak ada salahnya. Ada yang memakai 2, ada yang memakai 5, ada yang memakai 8, ada yang pakai 20, 21, 22 itu semua is okay. Karena memang namanya analisa itu pribadi masing-masing. Strategi orang berbeda setiap orang. Target take profit, target kepuasan juga tiap-tiap orang berbeda. Tapi intinya apabila teman-teman tanya cara screening saham setiap hari bagaimana, ini yang saya lakukan setiap hari. Saya screening A sampai Z, tapi karena saya sudah screening setiap hari, saya sudah tahu dari saham A yang harus saya amati saham apa saja. Dari huruf B yang saya perlu amati saham apa saja. Karena saya sudah kasih contoh A dan B, banyak saham yang memang tidak layak untuk kita amati. Karena tidak perlu fokus harus benar-benar beli semua saham, 700 saham di bursa saham ini. Karena menurut saya memang yang paling banyak yang layak untuk kita beli itu 50. Itu yang layak untuk kita beli. Tapi yang layak untuk kita masukkan ke watchlist atau kita amatin terus dalam sehari, cari maksimal 10 atau maksimal 15. Tapi paling layak itu 5 sampai 10 untuk kita amati. Karena makin banyak saham kita amati atau saham kita beli, fokus kita akan berkurang dan itu akan merugikan kita sendiri. Jadi fokus untuk cari beberapa saham 3-5 untuk kita beli, jadi modal juga tidak all in pada satu saham, fokus bagi ke 3-5, satu fokus untuk 5 saham itu saja. Apabila ada satu yang sudah dikejual, baru kita ganti ke saham yang lain. Jadi apabila kelima saham itu trading plan-nya belum tercapai, target cut loss belum tercapai, target take profit belum tercapai, berarti kita masih hold saham itu. Jadi sekian sharing saya hari ini, semoga video ini bisa membantu teman-teman karena memang banyak yang bertanya cara screening saham untuk yang layak kita entry. Jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa nambah wawasannya. Apabila ada pertanyaan bisa coba komentar. Apabila kita bisa bantu untuk buat videonya akan kita coba sharing. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.